Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye, Mbak? Oh ya siap. Ya. Piye? Eh, ini loh Mas. Aku kan di Hongkong kemarin ya 3 bulan setengah. Hmm. Ya majikan maafan lah kayak gitulah. Jarang dikasih makan. Untung kalau libur ya beli mie sendiri. Jadi makan mie tiap hari, makan mie lah ibaratnya. Nah karena apa ya? Terus saya keluar dari majikan, diajaklah temen. Diajak kawan keluar Mas. Jadi saya di Hongkong itu jadi apa ya, udah keluar dari majikan itu ya diajak overstay ya Mas ya. Di situ saya tadinya udah ikut orang lah, ibaratnya orang OS juga lah. Nah saya udah kerja itu di cleaner kan selama 5 hari. Nah berhubung saya itu mau dibodohin sama teman saya itu ya Mas ya, saya suruh utang bank gini-gini. Mau dipakai sama dia. Nah saya kaburlah dari dia. Nah sekarang saya di Makau Mas. Nah karena saya bahasa itu kurang, siu-siu lah ya Mas. Jadi cari majikan di sini tuh susah Mas. Jadi kalau saya pengen pulang ke Indo itu gimana ya Mas ya. Terus solusinya saya harus gimana gitu Mas. Saya minta solusinya Mas, sama kalau saya pulang gimana caranya gitu Mas. Kalau sampean tanya gimana pulang, ya beli tiket pulang. Ya, Kan sampean maksudnya bawa paspor. cara-caranya gitu. Oh iya Bapak. Ya sudah, tinggal beli tiket pulang. Kalau sampean cara yang tergampang ya, minta duit sama Iya Mas, ya. minta duit atau suruh beliin tiket dari keluarga yang di Indonesia. Selesai. Oh Pulang, begitu ya Mas. Jadi satu. maksudnya di immigration gitu nggak ada masalah lah ya Mas ya. Mbak, sampean Oh, mau ya. tanya apa saya mau sampean mau ngasih tahu saya? Saya tak ngomong. Oh saya Saya tak ngomong jangan dipotong, oke? siap. Oke. Nah, sampean ini udah masalah, makanya dengerin saya Ya. ngomong dulu ya. Kan sampean tanya ke Ya. saya. Saya kasih tahu cara A, cara B, cara C, cara D, cara E. Mana sampean tinggal pilih kan gitu loh. Siap. Kan sampean dari tadi nelpon terus kan, panik. Oke. Cara pertama adalah sampean minta beliin tiket dari Indonesia pakai Traveloka yang murah. Dari Makau ke Indonesia. Ada murah itu, transit ke Cebu, Filipina boleh pakai Traveloka, bisa, aplikasinya juga ada. Itu yang pertama. Dari Indonesia, minta bantuan dana dari Indonesia. Oke, yang kedua, sampean di situ cari part-time sampai dapat duit. Ya, cari part-time dapat duit. Nanti tak kasih nomor anak. Tapi sampean wongnya bleset, aku nanti ngerekomendasikan ke orang lain, sampean bleset lagi kan juga repot gitu loh, karena startnya sudah bleset. Satu, sebenarnya saya punya teman di sana, tapi kalau sampean kena dicekel ambek gak kena dicekel kan saya nggak ngerti gitu loh. Karena kita pinginnya bantu orang, tapi kadang-kadang sing dibantu kan belgedes. Jadi saya agak ragu gitu loh, mau bantu yang seperti apa dan bagaimana. Kalau karena sampean sudah sangat berani dengan kabur dan dibawa sama teman sampean, dan teman sampean mau mengelabui sampean, itu sudah sampean anak baru dihantam sama majikan, dia langsung mendekat, langsung mau nipu-nipu dan ABCD. Wah wis, iku wis koncoane nggak bener. Jadi sampean cari part time di Makau kalau mau cari duit dulu. Part time, nanya-nanya, sampean ke Samsantang, banyak anak-anak di situ, entah bantuin cuci piring apa semuanya. Di restoran ya mau nggak mau, kan sampean mau cari uang, ya harus nanya, harus banyak nanya, harus nguber. Jadi kayak sampean telepon aku. Jadi di Makau sampai akhirnya terkumpul uang untuk beli tiket. Itu. Terus yang kedua, ya kan? Itu yang kedua, cari uang kalau sampean mau pulang ke Indonesia. Saranku sekadung nyemplung ke pleh pisan. Datang ke agent. Cari agent. Ya. Cari majikan di situ. Nanti tak kasih nomor telepon. Teman saya yang kemarin bantu orang. Jadi sampai nanya sama Mbak E, Mbak saya dari Sandro. Nanti tak kasih tahu juga, sampean
tipe orang yang sudah dibawa lari sama temennya terus mau dibohongin, terus cari-cari kerjaan. Soalnya orang mau bantu sampean kan mikir, bener nggak sampean kabur, ya. Jadi salah di awal, di belakang itu agak jadi repot sampeannya. Bisa dipahami nggak? Nah, tapi it's okay. Tidak ada, kita nggak melihat kesalahan. Sekarang kita lihat masa depan. Jadi sampean di situ atau muter-muter tanya teman-teman, ada agent nggak? Ada agent ya? Nanti pastinya itu akan jadi calo. Mereka akan jadi calo. Begitu sampean sudah khawatir cari-cari kerjaan, hati-hati, sampean jadi mangsanya mereka. Anterin ke agent. Nah, potongan itu ngeri. Soalnya kemarin ada anak yang persis kayak sampean pergi ke Makau, agent potongannya 10.000. Potongan agent itu harusnya cuma 5.000 sampai 6.000 paling gede. Kemarin anak dipotong sampai 10.000, bayangkan. Itu udah makanan calo kan. Makanya wis melbune wis keliru. Makanya nanti tak kasih nomor teman saya. Nanti teman saya juga tak kasih tahu asal mulanya sampai ngabur dan ABCD, biar dia juga ngarahin kemana sampai coba ikuti. Ini memperbaiki. Jadi mumpung belum visanya sampai habis 30 hari, ya usaha barangkali dapat. Kalau nggak dapat ya sudah, solusinya pulang atau part time ngumpulin duit baru. Jadi kayak gitu. Cara-caranya adalah ya sampean coba cari samsantang. Samsantang itu kalau di Makau banyak anak-anak Indonesia. Coba nanya-nanya cari job. Pasti ya. Pasti aku ngomong sama sampean dulu. Di situ nanti pasti akan ada ketemu orang. Terus ditanya, "Kamu kenapa ada cari job gini?" Nah, ayo tak anterin. Hati-hati. Diikuti saja. Tapi ada agennya enggak gitu loh. Aku nggak punya uang, ada agennya. Pasti akan ditampani. Tapi kalau dia bilang potongannya sampai 10.000, ingat-ingat kata saya. Berarti sampean sudah dimakan sama mereka. Tapi kalau tidak ada pilihan, sampean mau ambil itu ya apa boleh baut. Bisa dipahami nggak? Bisa. Karena peraturan di Makau lebih bebas dibandingkan di Hong Kong. Halo? Halo, iya siap Mas, dengerin. Nah, jadi seperti itu solusinya. Wes, sekarang tak tanya lagi. Masih bingung apa enggak? Enggak, udah ya, ini solusinya ya. Ya, wes, gak bingung. Yakin ya? Yakin jadi, Mas, ya. Jadi lakukan itu semuanya. Habis ini tak kasih nomornya sampean. Ada 2 nomor. Yang satu itu kerja di restoran. Jadi sampean SMS-nya kalau sempat dibales, saya dari Sandro gitu aja, saya sudah di Makau. Jadi kayak gitu ya. Nanti tak kasih nomornya ke sampean coba hubungi dia, barangkali membantu. Tapi kalau jangan tak kasih nomor terus kayak ini tadi sampean ngocek Noel pun, SMS aja dulu. Siap. Mbak sebegini begitu. Nah, kayak gitu aja. Sampean baru non dari Indonesia ini, waduh, salah koncoan sampean iki wis ta. Nek salah koncoan jadi kayak gini. Makanya telepon aku nemu masalah. Kalau sampean telepon aku di dalam majikan, minimalnya kita itu bisa membuat sampean jadi piye carane supaya kuat. Dan nggak sampai kayak gini. Waduh, kalau udah kayak gini, ya cari berteman ya, yang benar, yang bagus, yang baik. Terus sekarang kuncinya sampean kalau nggak minta uang dari Indonesia, pokoknya muter-muter agent, takut agent A, agent B, agent C. Bila perlu diputeri deket-deket samsantang itu sebenarnya ada. Mending kalau sampean tanya jangan anak yang nongkrong. Sampean mending nanya kalau ada anak yang jalan, di mana kemana jalan. Nah itu boleh. Tapi kalau yang nongkrong udah jadi makanan itu. Sampean lihat bunderan samsantang itu terkenal. Kalau anak-anak Indonesia ada jual rokok, ada jual nasi, ada jual sembarang kalir. Bahkan dodolan uangnya enek nang ngono ketok, Mbak. Oke? Oke? Semangat ya. Ini ada kesempatan. Jangan sampai terperdaya dengan teman-teman yang enggak jelas loh ya. Hati-hati. Iya, siap Mas. Iya, nyesel Mas. Iya. Sehat selalu. Iya, Mas. Semoga sukses. Amin. Tembus harapannya sampean. Oke? Enggak usah nangis. Semangat. Enggak usah nangis, semangat ya. Oke? Iya, Mas. Oke, yuk. Nanti kontak-kontak tak kirimin nomornya. Yuk, bye-bye. Oke, bye-bye. Oke, teman-teman semuanya, banyak sekali teman-teman yang sudah tidak tahan ya dengan perlakuan majikan di Hong Kong. Terus bertemannya juga salah lagi. Terus tiba-tiba
OS lagi, dibawa ke Makau lagi. Aduh, di dalam 2 hari ini itu sudah 2 orang, 2 manusia yang nelpon saya, yang sampai seperti ini. Anak-anak baru ini pasti jadi sasaran. Dan ternyata sindikat luar biasa di luar sana, rentenir dan sembarang kalir itu mencoba memanfaatkan. Jadi ini teman makan teman, bangsa makan bangsa ini kayak gini. Saya sangat prihatin sekali sih kenapa seperti ini gitu loh kalau sudah di sini. Dan sekali lagi ya, kalau kalian merasa kasihan dengan teman-teman kalian semuanya yang diperlakukan seperti itu, monggo boleh silahkan share ya. Banyak yang seperti ini nih karena ya wis urusannya dewe-dewe ra usah ngurusi wong. Makanya saya jadi berpikir gak apa-apa lah, saya bikin konten aja. Saya pokoknya terima kasih siapapun yang sudah nonton, yang sudah komen. Itu membuat channel saya semakin tinggi, dan supaya teman-teman semuanya yang baru-baru tidak terjerembab dan terjerumus. Luar biasa ini pokoknya wis. Iki wis sesuatu yang istimewa. Walaupun kedengarannya 1, 2, 3, tapi ini sebenarnya sudah terjadi banyak sekali. Ya, hati-hati dalam berteman. Sekali lagi, kalau sudah ngomongin paspor, kalau sudah ngomongin KTP, hati-hati. Udah tinggalkan aja teman yang seperti itu. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.